Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Supriyadi dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Di sini saya akan memberikan bagaimana sih cara untuk melakukan routing OSPF beserta dengan VLAN interVLAN. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah topologi yang berisi dua router dan dua switch dengan masing-masing switch memiliki dua VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Untuk IP yang dimiliki oleh VLAN tersebut ada di sini. Kalian bisa baca sendiri. Dan untuk OSPF-nya, nanti saya akan menggunakan IP 10.10.0/30 dengan router sebelah kiri mendapatkan IP 1 dan router sebelah kanan mendapatkan titik 2. Nah, langsung aja kita ke konfigurasinya. Masuk dulu ke switch-nya di sebelah kiri. Oke. Enable conft, buat dulu VLAN-nya. Sini VLAN 10. Kita buat dulu VLAN 10. Ini VLAN 10 ya kawan-kawan. VLAN 10. Lalu beri nama name. Contoh di sini VLAN 10 aja deh namanya, biar nggak ribut. Nah, lanjut kita buat VLAN 20. Name VLAN 20. Nah, ini kita cek dulu apakah sudah terbuat dengan cara do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terbuat dua VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dengan nama VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan memberikan akses port untuk port-port yang ditujukan ke VLAN. Contoh di sini port 2 sampai 3 itu diajukan ke VLAN 10. Caranya itu interface range FA02 sampai 3, enter, switch mode akses, switch akses VLAN, VLAN 10. Nah ini. Nah, kalau bagi yang belum tahu, range ini di interface range ini itu fungsinya untuk mengkonfigurasi beberapa port secara bersamaan. Jadi seperti di sini port 2 dan 3 kita konfigurasi secara bersamaan untuk masuk ke dalam VLAN 10. Nah, lanjut kita konfigurasi port yang terhubung ke dalam VLAN 20. Di sini yaitu interface range FA04 sampai 5, switch mode ACC, switch access VLAN 20. Nah, kita cek dulu apakah port-port ini sudah masuk ke dalam VLAN-nya dengan cara do show VLAN brief. Nah, di sini untuk port 2 dan 3 sudah masuk ke dalam VLAN 10 dan port 4 dan 5 masuk ke dalam VLAN 20. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi terang di interface yang mengarah ke router, yaitu interface FA01, interface FA0/1, switch mode TR, mode terang. Nah, di sini sudah dikonfigurasi mode terang. Selanjutnya kita hanya perlu masuk ke router yang di kiri sini, di arah dari switch. Ini di no aja. Lalu enable conft. Maaf, kameranya geser dikit. Nah, itu langsung kita nyalakan dulu interface yang mengarah ke switch, yaitu interface FA0/0, no shutdown. Oke, sudah nyala. Nah, kita akan membuat interface virtual untuk interVLAN di sini. Caranya yaitu interface FA0/0, lalu kita buat interface dalam interface yaitu untuk VLAN 10. Berarti gini, interface FA0/0 titik 10. 10 ini adalah ID yang dimiliki oleh VLAN kalian. Enter. Nah, ini sudah. Nah, lalu encapsulation.1q. Nah, ini 10 ini dari angka VLAN kalian, yaitu ini kan VLAN 10, berarti .1q 10. Lalu masukkan IP gateway-nya, IP@192 168.10.1, lalu dengan subnet mask 255.255.0. Nah, lanjut kita buat interface untuk VLAN 20, berarti interface FA0/0 titik 20. Nah, baru encapsulation.1q20 dengan IP gateway IP@192 168.1.1 255.255.255.0. Nah, ini udah. Lanjut kita melakukan konfigurasi DHCP supaya kalian mendapatkan IP secara otomatis dengan cara IP DHCP pool. Nah, ini untuk kita DHCP VLAN 10 dulu. Maaf, ini jangan spasi. Nah,
Ini VLAN 10. Nah, masukkan network VLAN 10 192.168 10.0 255.255.255.0. Default root ini adalah gateway yang dimiliki oleh VLAN 10. Berarti 192.168 10.1. Nah, selanjutnya kita akan cek dulu apakah di VLAN 10 klien-klien ini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita cek dulu. Oke, ini dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP pool untuk VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Maaf, jangan spasi. Masukkan networknya 192.168 20.0 255.255.255.0. Lalu default rootnya 192.168 20.1. Oke, ini kita DHCP dulu di sini. Apakah sudah dapat? Oke, sudah dapat. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di bagian sebelah kanan. Nah, sama seperti tadi kita harus masuk ke dalam switch-nya terlebih dahulu, lalu membuat VLAN-VLAN-nya. Maaf, kameranya saya geser dikit. Oke, enable, config, buat dulu VLAN 30. Kasih nama name VLAN 30, lalu buat VLAN 40, name VLAN 40. Nah, ini kita cek dulu do show VLAN brief. Oke. Nah, di sini sudah terbuat VLAN 30 dan VLAN 40. Selanjutnya kita masukkan interface yang ingin kita masukkan ke dalam VLAN 30 dan VLAN 40. Di sini interface range FA02 sampai 3 dia akan dimasukkan ke VLAN 30, yaitu SW mode ACC switch access VLAN 30. Nah, selanjutnya kita masukkan interface 4 dan 5 ke VLAN 40. Interface range FA04 sampai 5 SW mode ACC VLAN 40 di sini. Maaf, 40. Nah, ini selanjutnya kita hanya perlu melakukan konfigurasi terang untuk port yang mengarah ke router, yaitu interface FA01, interface FA011 SW mode TR. Nah, selanjutnya kita masuk ke router. Oke. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu nih VLAN-nya, yaitu do show VLAN brief. Nah, ini port sudah masuk ya. Langsung aja kita ke routernya. Nah, ini kita akan menyalakan interface yang mengarah ke switch dengan cara ini masuk dulu enable config. Nah, interface yang mengarah ke switch itu FA010, nyalakan dulu no shutdown. Nah, di sini sama seperti tadi kita akan membuat interface virtual untuk VLAN 30 dan VLAN 40, yaitu dengan cara interface FA010.30 encapsulation.1q30, lalu masukkan IP gateway-nya IPF 192.168.30.1 255.255.255.0. Lalu bikin lagi untuk VLAN 40 interface FA010.40 encapsulation.1q40 IPF 168.40.1 255.255.255.0. Maaf, kan salah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP untuk VLAN 30 dan VLAN 40. IP DHCP pool VLAN 30, maaf jangan spasi, net 192.168 30.0 255.255.255.0. Default rootnya nih, gateway-nya 192.168 30.1. Lalu IP DHCP pool VLAN 40 net 192.168 40.0 255.255.255.0. Lalu default rootnya 192.168 40.1. Oke, di sini berarti mereka sudah mendapatkan, maaf mati, ini rekamannya mati. Oke, di sini berarti mereka sudah mendapatkan IP DHCP pool. Kita cek dulu.
dari si routernya ya. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat. Nah, ini selanjutnya kita harus masuk ke router sebelah kiri di sini. Nah, untuk menyalakan port dan memberikan IP di port yang mengarah ke router seberang, yaitu router ini, router sebelah kanan. Maaf, belum saya kasih nama. Nah, berarti SE2/0 kita akan nyalakan, yaitu dengan cara interface SE2/0 no shutdown, lalu berikan IP add. Nah, di sini dia mendapatkan IP 1, berarti 10.10.1. Nah, karena slashnya 30, berarti 255, 255, 255, 252. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang sebelah kanan. Nah, kita berikan IP yang mengarah ke router seberang. Oke, di sini. Ini nyalakan dulu sama tadi. Maaf, ini nggak keketik. Interface SE2/0 shutdown. Lalu berikan IP add 10.10.10.2. Kalau tadi titik 1 sekarang titik 2, 255, 255, 255.252. Oke, maaf, sudah benar, sudah. Nah, selanjutnya kita hanya perlu melakukan konfigurasi routing OSPF, yaitu dengan cara ketik saja router OSPF. Nah, untuk satu ini adalah ID yang kalian inginkan. Ini bisa setelah kalian aja untuk angkanya. Nah, selanjutnya masukkan network yang dimiliki oleh lokal ke belakang. Berarti VLAN 10 dan VLAN 20, yaitu 192.168.0.10.0. Nah, kalau biasanya kita memakai secret mask, di sini kita memakai wildcard, yaitu dibalik jadinya 000.255 karena /24 area 0. Untuk yang belum mengetahui cara mengetahui wildcard dari sebuah secret mask, kalian bisa cari tutorial di YouTube, itu banyak sekali. Nah, selanjutnya kita masukkan network untuk VLAN 20 192.168 20.0 000.255 area 0. Oke, selanjutnya kita masukkan network yang mengarah ke router seberang, berarti network 10.10.10.000.3 area 0. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengkonfigurasi routing OSPF di router yang sebelah kanan. Nah, caranya sama seperti tadi. Router OSPF 1, maaf, ini router OSPF. Aduh guys, maaf typo. Router OSPF 1, networknya masukin yang lokal dulu 192.168.30.0, lalu 0.0.255 area 0. Masukkan lagi untuk VLAN 40, lalu masukkan network yang mengarah ke router sebelah, itu 10.10.0.000.3 area 0. Nah, otomatis di sini kita sudah selesaikan konfigurasi semuanya. Nah, ini mereka juga seharusnya sudah bisa berkomunikasi. Contohnya di sini dari PC client VLAN 10 menuju ke router kanan. Nah, ini sudah bisa. Nah, lanjut VLAN 10 ke VLAN 30. Ini progress, sudah bisa. Lanjut VLAN 10 ke VLAN 40. Ini progress juga, sudah bisa. Lanjut dari VLAN 20 ke VLAN 30. Oke, sudah bisa. Ini udah dilihat dulu, maaf. Oke, dari VLAN 30 ke VLAN 20 ke VLAN 40. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.